Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Muhtasar Ibni Abi Jamrah. Muhtasar Ibni Abi Jamrah ini ringkasan Sahih Bukhari. Halaman 42. Hadis ke-21. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid dharaini amin ya rabbal alamin. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah, semoga meridai oleh Allah anha, untuknya Sayyidah Aisyah, annaha, bahwa sungguhnya Sayyidah Aisyah itu kanat, ada ianya beliau itu taghsilul maniya, mencuci ia akan mani, min saubin nabi, dari pakaian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mencuci mani, kata para ulama, ini mani Sayyidah Aisyah bercampur dengan mani Nabi, makanya najis, perlu dicuci. Bukan najis juga, bukan najis, bukan najis. Dicuci, tapi dianjurkan dicuci kah, walaupun bukan najis. Dalam mazhab Syafi'i mani bukan najis kemarin, benar. Jadi kotoran para nabi itu bukan disebut kotoran, fudullahnya para nabi suci, begitu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, bukan hanya mani. Summa arahu, ini kata Sayyidah Aisyah, summa arahu, kemudian saya melihat akannya mani boleh, atau akannya bekas mani yang dicuci. Summa arahu, kemudian saya lihat akannya mani, fihi, padanya saub, padanya pakaian, buk'atan, akan satu bagian yang masih ada maninya. Kemarin buk'atan satu bagian pakaian yang warnanya berbeda dengan warna yang lain, kan? Masih ada bekasnya. Summa arahu, kemudian saya melihat akannya mani, padanya pakaian, buk'atan, akan satu bagian yang ada bekasnya, au bukaan, jamak taksir, atau beberapa bagian. Wa fi riwayatin ukhra, dan dalam riwayat yang lain lafadznya bukaan. Jadi bukaan ini pada tempat bukaatan tadi. Summa arahu, kemudian saya melihat akannya bekas mani, padanya pakaian, bukaan, ada beberapa bagian. Udah. Langsung ke hadis 22, kita maknain dulu. An Aisyah qala, dari Sayyidah Aisyah berkata, ianya Sayyidah Aisyah, kanat ihdana tahidu, adalah salah satu kami itu haid ia. Summa takridud dama, kemudian menggaruk ia akan darah, min saubiha, dari pakaiannya salah satu kami. Seorang wanita berhaid, sesudah dia selesai masa haid, ada bekas darah di pakaiannya. Nah, misalkan ada bekas darah, terkena darah. Bagaimana cara mensucikan darah itu dari pakaian? Ini Nabi mengajarkan. Summa takridud dama, kemudian menggaruk ia akan darah, min saubiha, dari pakaiannya, inda tuhriha, ketika sucinya si perempuan. Fataghsiluhu, maka membasuh ianya si perempuan, akannya darah. Sesudah digaruk, dibasuh. Kenapa harus dibasuh? Karena darah itu najis, artinya harus dibasuh. Di sini, dalam hadis ini, kita diajarkan begini, enggak harus membasuh seluruh pakaian. Jadi dibasuh di tempat yang bernajis saja. Kalau kita mau basuh semua, itu terserah kita, kan? Tapi hukumnya, ini membuat hukum. Jadi ada pakaian kena darah dikit, darah itu yang dibasuh. Fataghsiluhu, maka membasuh ia akannya darah yang di pakaian tadi. Watandahu ala sairihi, dan memercikkan air ianya si perempuan, ala sairihi, di atas ketinggalannya pakaian tadi. Pakaian yang lain yang nggak kena darah cukup dipercikkan air. Ini juga nggak wajib, untuk menghilangkan was-was saja. Percikkan air, bukan dibasuh. Summa tusalli fihi,
kemudian sholat ianya si perempuan, dalamnya pakaian. Nah, aturan dasarnya yang wajib dibasuh khusus tempat yang kena darah, yang kena najis. Sisanya nggak perlu. Nah, cuma zaman sekarang kan repot kan, langsung aja dicuci semuanya kan, kotor dikit. Karena kita mudah air. Nah, di Arab dulu air langka. Nah, itu dia cara mencuci pakaian. Nah, itu. Udah aman. Kemudian an Aisyata anna mura'atan minal ansari qalat lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari Sayyidah Aisyah, bahwa sungguh seorang perempuan dari Ansar. Enggak disebut namanya ya. Ada. Di dalam namanya Asma binti Yazid. Nah, Asma binti Yazid ibni Sakan. Ya. Khatibatan nisa, ini seorang wanita penceramah ini dari Ansar nih, pintar berceramah, berkhutbah. Khatibatan nisa katanya, wa'idatuhunna. Seorang penceramah lah bahasa kita ya. Dari Sayyidah Aisyah anna mra'atan, bahwa seorang perempuan yang namanya Asma binti Yazid dari Ansar, qalat berkata ia bagi Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa aghtasilu minal haidhi, bagaimana cara aku mandi dari haid. Nah, ini hadis ini mengajarkan kepada kita nggak boleh malu dalam bertanya yang berkaitan dengan agama, hal yang kita perlukan ya. Kalau kita nggak tahu satu hukum dalam satu permasalahan, nggak boleh malu dalam bertanya. Yang malu kan melakukan keburukan. Ini seorang perempuan nanya kepada Nabi cara mandi haid. Boleh ditanya. Kaifa aghtasilu, bagaimana aku mandi? Kaifa i'rabnya hal, kepada fa'il aghtasilu, hal muqaddam. Hal keadaan bagaimana? Atau bagaimana caranya saya mandi dari haid? Qala berkata ianya Nabi, khuzi fursatan mumassakatan, ambil olehmu akan fursah. Fursah ini kemarin kita artikan potongan kapas, nggak harus kapas, potongan kain atau potongan kulit. Mumassakatan yang diberi wewangian. Mumassakah itu diberi misik. Khuzi, ambil olehmu fursatan, akan sepotong kain, sepotong kulit, sepotong kapas, mumassakatan yang diberi misik atau diberi wewangian. Fatawaddai biha salasan, maka berwuduklah kamu. Fatawaddai, wuduk di sini bukan wuduk untuk salat, bukan. Wuduk secara lugawi maknanya fatanaddafi, maka bersihkan olehmu, biha dengannya fursah, salasan 3 kali. Nah, maknanya begini. Bagaimana cara saya mandi dari haid? Nabi menyatakan, sesudah kamu mandi sempurna, kemudian ambil secari kain atau kulit yang ada wewanginya, fatawaddai, maka bersihkan olehmu dengannya fursah tadi 3 kali, bersihkan tempat keluar darah tadi. Mungkin untuk menghilangkan bau darah atau bau tidak sedap. Nah, ajaran dari Nabi. Jadi dalam riwayat yang lain perempuan ini nggak paham sampai bertanya 3 kali. Sampai 3 kali bertanya. Summa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam istahya. Kemudian sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam malu ianya Nabi. Sampai Nabi malu dalam menjelaskan. Karena pertanyaan itu berulang-ulang dan termasuk hal yang agak tabu dikit. Fa'arada biwajhihi, maka berpaling oleh Nabi biwajhihi, dengan wajahnya Nabi. Nabi berpaling. Nah, berpaling. Auqala, atau berkata ianya Nabi. Ya, dalam riwayat yang lain Nabi bukan berpaling, Nabi masih mengatakan lagi, mengulang lagi jawabannya. Tawaddai biha, bersihkan olehmu, biha dengannya fursah tadi, kain yang ada pewangi tadi. Kemudian fa'akhadtuha, ini ucapan Sayyidah Aisyah. Fa'akhadtuha, maka aku ambil akannya si perempuan. Karena dia tanya berulang-ulang dan dia enggak paham. Nabi sampai malu, fa'akhadtuha, maka saya ambil akannya si perempuan.
Fajazabtuha, saya tarik akannya perempuan. Fa akhbartuha, saya beritahu akannya si perempuan. Bima yuridun nabi, dengan apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini. Kemudian Aisyah menarik perempuan tadi. Aisyah menjelaskan maksud Nabi. Karena sesama perempuan lebih mudah dalam menjelaskan dengan bahasa yang lebih terang. Kalau Nabi pakai bahasa halus. Nggak paham mungkin perempuan mendengar, berwuduklah kamu. Kok wuduk pakai kain gitu ya. Nah, kita aja bingung. Fatawadda'i, wuduklah kamu dengannya fursah, dengannya kapas. Nah itu. Wuduk lugawi. Dah. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Salasan, maf'ul juga boleh. Maf'ul wuduk. Berwuduklah kamu dengannya akan 3 kali. Maksud berwuduk tadi membersihkan ya. Bersihkan olehmu dengannya fursah akan 3 kali. Nah itu. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. 24. An Anas bin Malikin, dari Sayyidina Anas bin Malik, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala, berkata oleh Nabi, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu wakkala, mewakilkan oleh Allah, wakala mewakilkan ianya Allah, birrahimi, dengan rahim, malakan akan seorang malaikat. Nah, yaqulu, berkata ianya malaikat, ya Rabbi nutfatan, ya Rabbi alaqatan, ya Rabbi mudghatan. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mewakilkan ianya Allah dengan rahim akan seorang malaikat. Dalam rahim, ketika seorang wanita hamil, ya, kemudian Allah mengutus malaikat. Malaikat berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku. Ya Rabbi, munada mudhaf kepada ya mutakalim. Ya mutakalimnya mahdhuf. Salah satu logat yang kita pelajari tadi pagi. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, nutfatan. Nutfatan maf'ul. Amelnya kita takdirkan. Khalaqta nutfatan. Wahai Tuhanku, apakah engkau menciptakan akan sebagai nutfah? Ya Rabbi, alaqatan. Engkau ciptakan sebagai alaqah, nutfah, setetes mani. Ya. Nutfah apa namanya? Nutfah, mani. Ya. Alaqatan, segumpal darah. Ya, bentar. Jadi nutfah itu mani sesudah berubah menjadi darah. Jadi nutfah itu mani juga. Cuma kalau bahasanya mani itu mani murni. Ini nutfah berarti mani yang sudah berubah menjadi darah. Kemudian nanti berubah menjadi daging, kan? Berubah menjadi manusia, kan gitu. Nah. Yaqulu, berkata oleh malaikat, ya Rabbi, wahai Tuhanku, nutfatan, apakah engkau menciptakan ini sebagai nutfah? Nah, ini mau dijadikan. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, alaqatan, apakah engkau menciptakan akan sebagai segumpal darah? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, mudghatan, apakah engkau ciptakan akan sebagai segumpal daging? Nah, pertanyaan malaikat. Ini kalau kita baca nutfatan sebagaimana dalam kitab ini. Ada juga riwayat bacanya nutfatun, boleh juga. Jadi khobar, mubtadanya mahdhuf, takdirnya hadhihi. Ini yang ada dalam kandungan mau dijadiin nutfah ya Tuhan, atau alaqatun, ini alaqah atau mudghah. Boleh dua. Fa iza aradallahu ay yaqdiya khalqahu, maka apabila bermaksud oleh Allah bahwa memutuskan ianya Allah akan penciptaannya mania ada dalam kandungan. Fa iza aradallah, maka apabila bermaksud oleh Allah ay yaqdiya, akan bahwa memutuskan oleh Allah akan menciptakannya. Qala, niscaya berkata oleh malaikat. Ketika Allah punya kehendak bahwa mani yang ada dalam kandungan akan diciptakan, malaikat bertanya lagi,
Adzakarun am unsa. Apakah dianya ini mau jadi laki-laki atau jadi perempuan? Nah, malaikat bertanya. Ini dia mau dijadikan laki-laki atau perempuan? Atau mungkin ada satu lagi, atau kunsa, kan ada kan? Orang tiga. Ini yang berkata malaikat. Qala berkata oleh malaikat, adzakarun, apakah dia itu laki-laki au unsa atau perempuan? Syaqiyun am sa'idun. Dianya itu orang yang celaka. Syaqiyun orang yang celaka, orang yang hidupnya penuh maksiat. Am sa'idun atau dianya itu orang bahagia. Nah. Famar rizku, apa itu rizkinya? Malaikat bertanya, rizkinya berapa? Dari yang halalkah nanti? Atau dari yang haramkah? Banyakkah rizkinya? Atau sedikitkah? Famal ajalu, maka apa itu ajalnya? Ajal waktu hidupnya. Famal ajalu, maka apa itu ajalnya? Tanya malaikat kepada Allah. Berapa umurnya? Fayuktabu fi batni ummihi, maka dituliskan akan dianya 4 hal tadi. Laki-laki atau perempuan, celaka atau bahagia, rezekinya, ajalnya 4. Fayuktabu bina majhul, maka dituliskan akan dianya 4 fi batni ummihi, dalam kandungan ibunya. Artinya ketika kita dalam kandungan ibu kita sudah dituliskan segalanya, sudah ditentukan segalanya. Cuma kita nggak tahu apa ketentuan Allah terhadap kita. Makanya kita nggak perlu mencari tahunya kan. Apakah kita orang celaka atau orang bahagia, rezeki kita berapa? Tugas kita ya beramal aja. Allah menyuruh kita beramal. May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapapun yang berbuat sekecil apapun kebaikan pasti akan ada balasannya. Nah, jangan kita bersandar kepada tulisan ini, karena nggak ada yang tahu. Nggak boleh kita bilang saya nggak mau belajar dah, mungkin udah dituliskan saya sebagai seorang alim. Walaupun saya nggak belajar, nah, saya tetap akan alim kan gitu. Nah, ilmu tetap ditulis, termasuk itu rezeki juga. Apa itu rezekinya? Rezekinya halal, apa haram, banyak, apa sedikit. Ilmu bagian dari rezeki. Apakah dia alim atau bodoh kan udah ditulis tuh. Cuma kita nggak tahu aja. Jadi nggak boleh kita malas belajar dengan alasan jangan-jangan saya sudah ditulis sebagai seorang yang alim. Kan bisa sebaliknya. Siapa tahu kita ditulis sebagai seorang yang bodoh. Itu bukan tugas kita. Tugas kita mengerjakan apa yang diperintahkan. Semua orang akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Kalau kita diciptakan untuk jadi penduduk sorga, kebaikan akan dimudahkan oleh Allah. Mudah dalam melakukan kebaikan. Nah itu. Jadi yuktabu boleh majhul, boleh juga yaktubu. Kalau kita baca ma'ruf, fa'ilnya kembali ke Allah atau malaikat. Yang menulis itu Allah atau malaikat. Fayaktubu, maka menulis oleh Allah. Maka menulis oleh malaikat. Ketika kita berada dalam kandungan ibu. Ditulis di mana? Bisa saja ditulis di lembaran amal kita. Atau ada ulama yang bilang ditulis di jidat kita. Cuma kita nggak bisa melihatnya. Di dahi kita masing-masing sudah ada ini. Ini orang soleh apa bukan? Ini, nah itu. Nah, semua udah ditulis. Nah, kita nggak tahu. Begitu. Di hasyiahnya begitu. Jadi ketika umur dalam kandungan, ketika umur kandungan 4 bulan baru ditiupkan roh. Kan gitu dalam hadis yang lain kan? Dalam hadis arba'in ditiupkan roh. Sebelum 4 bulan belum ditiupkan roh. Nah, makanya orang yang melakukan aborsi sesudah 4 bulan itu haram hukumnya. Namanya membunuh manusia. Kan ada banyak sekarang hasil hubungan zina segala macam, hamil kah? Udah 4 bulan lebih kemudian ke dokter, kandungannya digugurkan, itu namanya pembunuhan. Itu nggak ada yang bilang boleh. Semua ulama menyatakan haram karena dia sudah bernyawa. Sama saja seperti membunuh manusia yang sudah lahir. Tanpa salah dia dibunuh, kan dosa. Begitu juga bayi dalam kandungan tanpa salah dibunuh, dosa. Adapun sebelum ditiupkan roh, sebelum 4 bulan, nah itu ada ulama yang membolehkan dengan syarat-syarat tertentu, mungkin kondisi ibunya tidak sehat dan seterusnya lah. Nah, jadi itu karena belum jadi manusia. Walaupun ada juga yang mengharamkan. Tapi kalau sesudah 4 bulan, itu di Indonesia kan hukumnya penjara, dianggap membunuh, aborsi, membunuh. Nah, dah, nah itu dikit tambahan nah itu.
25. Hadis 25. Kita baca cepat-cepat. An Jabir bin Abdillah, dan dari Jabir bin Abdillah, wa Abi Sa'idin, dan dari Abi Sa'id radhiyallahu anhuma. Shallaya, salatlah keduanya, fis safinati, dalam kapal. Ini zaman dulu ada kapal nih. Dari Jabir bin Abdillah wa Abi Sa'id, dari Abi Sa'id, shallaya, salatlah keduanya, fis safinati, dalam kapal, qaimaini, dalam keadaan berdiri. Qaimaini hal kepada fa'il shallaya. Ini pengen menjelaskan hukum salat dalam kapal. Tentang salat fardu apakah menghadap kiblat atau tidak. Wa qala al-Hasanu, dan berkatalah oleh Hasan. Kata Hasan Basri ini ya. Berkata oleh Hasan Basri, tabi'in. Nah, kalau kita baca sedikit tentang Jabir. Siapa Jabir ini ya? An Jabir bin Abdillah. Ini banyak banget soalnya sering ketemu hadis yang diriwayatkan dari Jabir ya. Kita lihat qauluhu an Jabir. Siapa Jabir ini? Ruwiya lahu anin Nabi. Diriwayatkan lahu baginya Jabir. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, alfu hadisin wa khamsu mi'atin wa arba'una. Diriwayatkan untuk beliau dari Nabi akan 1000 hadis, 540. 1540 hadis riwayat beliau dari Nabi yang sampai kepada kita. Tersebar dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, dan dalam kitab-kitab yang lain. Nah, itu. Wa ghaza, dan berperang ianya beliau ma'an Nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, 19 ghazwatan. 19 peperangan yang beliau ikuti bersama Nabi. Walam yashhad badaran, dan tidak hadir ianya beliau akan perang Badar. Nah, ini Said Jabir ternyata tidak hadir perang Badar. Wala Uhuda, dan tidak pula beliau hadir akan perang Uhud. Wa huwa wa ummuhu wa khaluhu min ashabil aqabah. Wa huwa, dan dianya Jabir, wa ummuhu, dan ibunya Jabir, wa khaluhu, dan bibinya. Khal kemarin bibi dari pihak ibu ya, adik ibu atau kakak ibu. Wa huwa, dan dianya Jabir, wa ummuhu, dan ibunya Jabir, wa khaluhu, dan bibinya itu min ashabil aqabah, dari sahabat-sahabat Aqabah, termasuk orang-orang yang ikut bai'ah Aqabah. Nah, ada namanya bai'ah Aqabah, perjanjian di Aqabah. Janji setia kepada Nabi. Perjanjian penting. Nah, ini ada beliau. Wa tufiya sanata salasin wa sab'ina. Diwafatkan akan beliau pada tahun 73. Tahun 73 Hijriah. Wa huwa ibnu arba'in wa tis'in. Nah, ini panjang umur beliau. Dianya beliau itu ibnu arba'in wa tis'in. Anak dari 94 tahun. Wafat ketika usia 94 tahun. Ini udah mulai aneh nih, hidup kembali nih. Wa abuhu Abdullah, dan bermula bapaknya beliau itu Abdullah, Jabir bin Abdillah. Istashhada yauma Uhud. Syahid ianya Abdullah ini pada hari Uhud, pada perang Uhud. Nah, ini saya baru dengar nih. Wa ahyahullah, menghidupkan akannya oleh Allah, dihidupkan kembali. Wa kallamahu, dan berbicara ianya Allah akannya. Wa qala, dan berkata ia, ya Abdullah, ma turidu. Ya Abdullah, wahai Abdullah, ma turidu, apa yang kamu inginkan? Faqala lahu, maka berkata ia baginya, atau baginya Jabir ini ya. Ini gini. Dan bermula abunya Jabir itu Abdullah. Istashhada, syahid ia pada hari Uhud. Wa ahyahullah, dan menghidupkan akannya oleh Allah. Udah syahid tapi hidup.
Wa kallamahu ini kayaknya berbicara akannya Jabir, akannya Abdullah. Jadi anak ngomong sama ayah. Nah, bukan Allah ngomong langsung. Allah ngomong kan sama Nabi Musa doang. Ya Abdullah, wahai Abdullah. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin kalau anaknya bilang ke ayahnya wahai Abdullah, kan nggak mungkin. Masa manggil ayah pakai nama? Jadi kembali ke Allah. Ini nggak paham cerita begini nih. Jadi Allah menghidupkan beliau. Allah bertanya kepadanya, wahai Abdullah, ma turidu, apa yang kamu inginkan? Faqala lahu, berkata, iya baginya Allah. Arji'u ila dunya, aku akan kembali kepada dunia. Fa'uktalu maratan ukhra, maka aku akan dibunuh sekali lagi. Aku pengen berperang dan mati lagi. Gak paham nih ceritanya. Baru dengar. Nah, dah titik. Kembali. Nah, itulah Jabir. Tadi dari Jabir bin Abdullah wa Abi Sa'id dan Abi Sa'id salatlah keduanya fi safinah dalam kapal, qaima ini dalam keadaan berdiri keduanya. Qala al-Hasanu, berkatalah oleh Hasan, tusalli qaiman ma lam tasyukka ala ashabik. Engkau salat dalam keadaan berdiri selama malam tasyukka. Ma masdariyah muddata. Selama engkau tidak menyusahkan ala ashabika, kepada teman-temanmu. Engkau salat dalam keadaan berdiri malam tasyukka, selama engkau tidak menyusahkan ala ashabika, kepada teman-temanmu. Taduru ma'aha, hal kata engkau itu yang engkau berputar bersamanya kapal. Titik dulu. Jadi kata Said Hasan Basri, kalau kamu dalam kapal, salat dalam keadaan berdiri selama engkau tidak menyusahkan temanmu. Artinya, selama engkau tidak susah dan tidak merepotkan orang-orang penghuni kapal yang ada bersamamu. Salat dalam keadaan berdiri. Taduru ma'aha, hal kata engkau itu engkau berputar bersamanya kapal. Maknanya kemanapun kapal menghadap, ya udah. Kamu ikut aja, walaupun nggak menghadap kiblat. Cuma mazhab Syafi'i nanti, kalau kita sholat wajib tidak menghadap kiblat, harus diulang. Yang itu. Karena boleh tidak menghadap kiblat cuma dua. Dalam sholat sunnah, firrahilah, dalam sholat sangat ketakutan. Kan? Nah, karena ini nggak ketakutan nih. Atau apa namanya? Ini bukan ketakutan lah, pusing. Paling pusing kepala. Kan? Nah, bukan takut. Selama engkau tidak merepotkan kepada teman-temanmu, engkau tidak susah kalau berdiri, engkau bisa berdiri, temanmu juga nggak terganggu. Engkau sholatlah berdiri. Biarkan menghadap kemana kapal menghadap. Ya, mazhab Syafi'i, kalau tidak menghadap kiblat harus ulang. Mazhab lain, ada yang tidak perlu ulang. Wa illa faqaidan, jika tidak. Tadi jika tidak merepotkan. Sekarang jika tidak merepotkan. Mana jika merepotkan. Engkau susah nggak bisa berdiri. Bisa karena kepalamu bikin pusing, atau khawatir kamu terjatuh, atau kalau kamu berdiri mengganggu orang lain, faqaidan, maka sholatlah kamu dalam keadaan duduk. Nah itu. Wa illa faqaidan, artinya jika sukarlah oleh berdiri atas teman-temanmu, kamu juga susah. Jadi dengan sebab pusing kepalamu mungkin kalau berdiri, aku takut tenggelam mungkin. Salatlah dalam keadaan duduk. Dan kalau salat menghadap kiblat, nggak perlu ulang. Dan wajib ulang kalau tidak menghadap kiblat. Dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Imam Malik nggak perlu.
Pendek-pendek banget hadis ya. Penjelasannya juga dikit. 26. An Anas bin Malik qala, dari Anas bin Malik berkata, yakni Anas, kunna nusalli ma'an Nabi. Adalah kami salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayada'u ahaduna tarafas saubi, maka meletakkan oleh salah satu kami akan ujung pakaiannya, min syiddatil hari, dari sangat panas. Di mana ditaruhnya? Fi makanis sujud, di tempat sujud. Nah, ini yang kemarin masalah menggelar sajadah kan? Ada hadisnya. Kunna adalah kami nusalli, kami salat bersama Nabi. Para sahabat salat bersama Nabi. Fayada'u ahaduna, meletakkan oleh salah satu kami akan ujung pakaiannya. Dia pakai sorban, pakai rida. Ketika dia sujud karena sangat panas, lantai sangat panas. Dulu salat mungkin masjid nggak ada atap segala macam. Nah, maka meletakkan oleh salah satu kami akan ujung pakaiannya dari sangat-sangat panas di tempat sujud. Taruhlah ujung pakaian di tempat sujud. Berarti secara zahir hadis ini nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa sujud di bagian pakaian yang kita pakai. Yang itu dalam mazhab Syafi'i nggak boleh. Imam Syafi'i bukan nggak tahu hadis ini, beliau mentakwil. Imam Syafi'i menyatakan, maka meletakkan oleh salah satu kami akan ujung pakaian. Ujung pakaian secara zahir pakaian yang bersambung dengan badan. Kata Imam Syafi'i ini pakaian yang berpisah. Seperti kita megang sapu tangan. Pas sujud naruh nggak apa-apa. Bukan yang kita pakai. Sapu tangan kan nggak dipakai. Ya, pas kita sujud taruh boleh. Habis sujud angkat lagi boleh. Yang terpisah. Atau pakaian bersambung dengan badan. Tetapi pakaian itu tidak bergerak dengan bergeraknya kita. Seperti ujung lidah yang panjang banget. Atau ujung kain sarung. Kain sarung panjang. 2 meter lebih. Ya separuhnya untuk tempat sujud. Separuhnya kita pakai kan. Ketika kita bangun rukuk sujud, dia nggak bergerak. Boleh juga. Nah itu mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i boleh sujud di atas kain. Kain yang tidak menyambung dengan badan kita boleh. Atau kain yang bersambung dengan badan kita. Dengan ketentuan ketika kita bergerak, kain itu tidak bergerak. Tapi kalau sorban, kita bergerak, dia bergerak. Begitu sujud, taruh, itu nggak boleh. Tapi kalau dia tidak bergerak ketika kita bergerak, seperti kain sarung yang panjang, atau sorban kita 7 meter, ini kan, panjangnya, kayak kain kafan, ujungnya untuk tempat sujud nggak apa-apa. Tapi secara zahir hadis, walaupun bagian pakaian kita bergerak-gerak, boleh untuk tempat sujud. Nah itu mazhab selain mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i begitu tadi. Paham kan masalahnya? Nah itu dalilnya hadis. Jadi justru Syekh Abi Jamrah ini menyatakan tidak ada dalil dalam hadis ini untuk membantah perkataan Imam Syafi'i. Karena secara zahir hadis, secara zahir seolah-olah perkataan Imam Syafi'i salah. Karena Imam Syafi'i melarang sujud di atas bagian pakaian. Sedangkan dalam hadis, kami sujud. Kami letakkan ujung pakaian kami di tempat sujud karena panas. Secara zahir, itu pasti bagian pakaian yang bergerak-gerak kan? Kata beliau, hadis ini tidak berarti menolak pendapat Imam Syafi'i. Kenapa? Karena ada kemungkinan tadi. Ada ihtimal. Ada kemungkinan ujung yang diletakkan tadi, ujung yang tidak bergerak dengan bergeraknya si musalli. Nah, atau ujung kain itu bukan yang dipakai, tapi yang dipegang. Dipegang itu bukan dipakai. Kayak sapu tangan. Nah, itu kan. Itulah ceritanya. Itu tugas para ulama lah kan. Ahli mujtahid. Kita tinggal ngikut aja. Nah. Udah. Nah, apa yang muskil? Taduru tadi apa? Yang mana? Taduru. Berputar. Taduru. Dara yaduru. Bergilir, berputar. Nah, ini kalau sekali ngaji 10 hadis insya Allah cepat nih. 10 hari 100 hadis, 20 hari 200. 27. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, annan nabiyya wa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ra'a nukhamatan fil qiblati, melihat oleh Nabi akan nukhamah, akan dahak
fil qiblati, di arah kiblat. Ya. Nabi lagi sholat dalam masjid. Nabi melihat ada dahak di kiblat, di arah kiblat, di depan, saf depan. Fahakkaha biyadihi, maka menggaruk ianya Nabi akannya nukhamah, akannya dahak biyadihi, dengan tangannya Nabi yang mulia. Nabi nggak ada nyuruh-nyuruh orang, Nabi langsung aja, luar biasa Nabi. Nah itulah teladan kah, makanya Nabi jadi teladan nih. Kalau kita kan ada tai kucing itu, tunjuk dulu kah, no, pindahin. Nabi langsung pindahin sendiri. Begitu Pak Ul, ya? Nabi lihat itu ada, diambil Nabi, langsung diambil, dibuang. Ra'a nukhamatan, melihat oleh Nabi alaihi wasallam nukhamatan, akan dahak fil qiblah, di kiblat. Dahak itu tahu nukhamah kan, yang keluar dari dada kayak orang batu kah, yang kuning-kuning itu padat, nggak hilang. Fahakkaha, maka menggaruk oleh Nabi akannya dahak biyadihi, dengan tangannya Nabi yang mulia. Wa ru'iya minhu karahiyatun, dan dilihat dari Nabi karahiyah, akan ketidaksukaan. Nabi nggak suka, kayak marah gitu. Au ru'iya karahiyatuhu lidzalik, atau dilihat akan bencinya Nabi lidzalik, bagi demikian. Dilihat akan bencinya Nabi bagi demikian. Nabi marah. Kenapa ada dahak di sini dalam masjid? Wa syiddatuhu alaih, syiddah atau kepada karahiyah, atau tafsir. Atau dilihat syiddatuhu, syiddah ghadab maknanya. Atau dilihat akan marahnya Nabi. Marahnya Nabi alaihi, atasnya, demikian ada nukhamah di dinding masjid. Nah, di kiblat, arah kiblat. Marah Nabi. Ya, insyaallah. Ulang lagi. Melihat oleh Nabi akan dahak di kiblat. Di kiblat namanya di dinding paling depan. Dulu belum ada mihrab di masa Nabi. Ada mihrab, tempat ceramah khutbah itu kan. Di bagian yang menjorok ke depan. Kemudian ada mimbar di situ, namanya mihrab. Nah, mihrab sekarang kan diukir segala macam kan. Zaman Nabi belum ada. Di dalam begitu katanya. Belum ada mihrab dulu. Itu muncul pada masa Umar bin Abdul Aziz. Jadi mihrab begini mananya. Mihrab bukan tempat khutbah, bukan. Bagian depan yang berlobang, bagian tempat imam berdiri kan, itu mihrab. Kalau duduk dinding masjid Nabi datar aja di depan. Kayak kotak gitu. Nah, kotak begini, udah imam paling depan kan. Enggak ada bagian khusus untuk imam, enggak ada. Nah, itu katanya di dalam kiblat fi jihatil qiblah, al-haid allati takunu jihatal qiblah, dinding yang ada di arah kiblat. Li'annahu lam yakun ala ahdihi sallallahu alaihi wasallam mihrabun. Pada zaman Nabi belum ada mihrab. Hakadza bal al-haid laisa fiha tajwid. Jadi belum ada rongga. Jadi belakangan baru orang bikin masjid ada bagian yang menjorok ke dalam. Nah, itu namanya mihrab. Fahakkaha, maka menggaruk oleh Nabi akannya nukhamah. Dah. Dan dilihat darinya Nabi akan kebencian, atau dilihat akan bencinya Nabi. Bagi demikian ada dahak tadi. Atau syiddatuhu, dilihat akan marahnya Nabi di atasnya, demikian. Waqala, dan berkata ianya Nabi. Apa kata Nabi? Inna ahadakum, sesungguhnya salah satu kamu, Iza qoma, bila berdiri ianya salah satu kamu, yusalli, hal keadaan sholat ianya salah satu. Sesungguhnya salah satu kamu, iza qoma, bila berdiri ia, yusalli, sholat ia, fa innama, maka hanya sanya, yunaji rabbahu, bermunajat ia rabbahu, akan Tuhannya. Salah satu kamu bila berdiri sholat, itu sebenarnya sedang munajat dengan Tuhan. Sedang berbicara dengan Tuhan. Kayak berdoa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qiraah, doa, segala macam itu isinya munajat. Berbicara dengan Tuhan. Au rabbuhu bainahu wa bainal qiblah. Atau bermula Tuhannya dan antara dia.
Rabbuhu jadi mubtada. Atau bermula Tuhannya. Bainahu itu antara dia wa bainal qiblah dan di antara kiblat. Rabbu mubtada. Bainahu daraf jadi khobar. Atau bermula Tuhannya itu di antara dia dan di antara kiblat. Bila salah satu kamu berdiri untuk salat, dia sebenarnya sedang berbicara dengan Tuhan. Atau Tuhan ada di depannya. Nanti kita bahas. Atau Tuhan ada di depannya. Antara dia dan kiblat, di situ ada Tuhan. Fala yabdhuqanna fi qiblatihi. Maka jangan meludah ia fi qiblatihi dalam kiblatnya. Nah, jangan meludah ke arah depan ketika sholat. Karena sedang berbicara, enggak sopan. Atau Tuhan di depan. Nah, tapi makna Tuhan di depan, para ulama menyatakan, Tuhan kan enggak ada arahnya. Enggak ada arah. Tuhan enggak ada arah. Kanallah walam yakun syai'un ghairuh. Allah sudah ada. Dari enggak ada waktunya. Adalah Allah dari dulu, dari azali. Tidak ada apapun bersama Allah. Jadi Allah enggak di timur, enggak di barat, enggak bisa kita tunjuk. Enggak boleh kita bilang Allah di sana, di sini kan. Nah, Allah enggak bertempat. Jadi ini maknanya kata para ulama. Makna di dalam begini. Apa makna di antara dia? Allah itu di antara dia dan di antara kiblat. Maknanya di sini. Maksud bainah ini antara di sini yaitu Allah melihat perilakunya. Ketika dia sholat. Nah, melihat perilakunya. Maka hendaklah dia berbuat sopan. Nah, udah gitu. Maka hanya saja bermunajat ia akan Tuhannya. Atau bermula Tuhannya itu di antara dia dan di antara kiblat. Fala yabdhuqanna, maka jangan meludah ia. Fi qiblatihi, ke arah kiblatnya. Walakin an yasarihi au tahta qadamihi. Tetapi meludah ia dari kirinya atau di bawah kakinya. Kalau mau meludah, darurat, meludahlah ke kiri. Atau ke bawah telapak kaki. Ini ketentuannya kalau dalam masjid itu belum di semen. Bukan kayak masjid kita, masjid bertanah. Ya kan? Bertanah atau lantainya batu kerikil. Kalau diludah kan jadi hilang. Nah itu. Kalau sekarang nggak boleh. Haram. Meludah dalam masjid, ada tikar. Tikar masjid, tiba-tiba ada dahak kita kan? Nggak boleh. Nggak boleh diludah. Gimana juga ludah ke kantong baju. Kalau salat pakai baju yang ada kantong. Kalau lagi batuk-batuk kan. Nah, kalau perlu meludah, ludah ke kantong. Apa kan bukan najis. Nah, atau buat sapu tangan atau apa kan. Ludah. Di tisu. Masukin lagi. Simpan. Nah itu aturannya. Summa akhadha. Kemudian mengambil ianya Nabi. Tarafa ridaihi, akan ujung ridaknya Nabi. Nabi mengajarkan caranya. Summa akhadha, kemudian mengambil oleh Nabi tarafa ridaihi, akan ujung ridaknya Nabi. Fabadhaqa fihi, maka meludah ianya Nabi dalamnya ridak. Waradda ba'dahu ala ba'din. Mengembalikan ianya Nabi ba'dahu, akan sebahagiannya ridak di atas sebahagian, dilipat. Nabi ngambil ridak, Nabi ajarkan, Nabi meludah, kemudian mengembalikan ianya Nabi ba'dahu, akan sebahagiannya ridak, atas sebahagian ditutup, dilipat kan? Udah hilang. Di dalamnya ludahan sudah menyatu dalam kain. Waqala, dan berkata ianya Nabi, au yaf'alu hakadha, atau berbuat ianya si musalli tadi hakadha, seperti demikian. Nabi mencontohkan, beginilah cara kalau perlu meludah dalam salat. Ludah kepada kain, kemudian lipat dia. Atau bahasa mudahnya kita sekarang ya kantong baju. Ludah ke kantong baju. Nah, itu cara meludah. Dah. Tatimmatun. Nah, halaman 47 ada tatimah tuh di dalam. Tambahan faedah. Tatimmatun, perhatikan. Qala fil madkhali, berkata ianya pengarang kitab Madkhal, fil madkhali, dalam kitab Madkhal.
Apa katanya? Wa yunhan nasu anil julusi fil masjidi lil hadisi fi amrid dunya. Dilarang akan manusia dari duduk dalam masjid lil hadis untuk berbicara fi amrid dunya, tentang urusan dunia. Omongin nggak jelas. Omongin nggak jelas dalam masjid. Bukan tentang urusan agama atau urusan umat, ya. Kalau urusan umat kan urusan agama juga. Karena Nabi, apa namanya? Apa doa Nabi? Orang yang tidak mementingkan urusan umatku kan bukan bagian dari umatku. Berarti urusan umat itu urusan agama juga. Ini omongan yang nggak ada manfaat sama sekali. Dilarang akan manusia anil julusi, dari duduk dalam masjid, lil hadisi, untuk berbicara fi amri dunia, dalam urusan dunia. Waqad warada annal kalama fil masjidi bi ghairi dzikrillah ta'ala ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Telah datang oleh bahwa sungguh berbicara dalam masjid dengan bukan zikrullah. Sungguh berbicara dalam masjid dengan bukan zikrullah itu ya'kulul hasanat. Memakan ianya pembicaraan tadi akan kebaikan. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana memakan oleh api akan kayu bakar. Api makan kayu bakar, cepat banget habisnya. Disiram bensin lagi kah? Begitu juga kita kalau omong kosong dalam masjid. Bisa menghapus kebaikan kita. Wa warada aydan, telah warid pula anhu dari Nabi alaihi salatu wasalam. Ada juga hadis menyatakan annahu qala, bahwa sungguhnya Nabi itu berkata, ianya Nabi. Apa kata Nabi? Idza atarrajulul masjidah fa aksaral kalama. Apabila datanglah oleh laki-laki ke masjid, fa aksaral kalam, maka dia memperbanyak pembicaraan. Taqulul malaikatu, berkata oleh malaikat. Apa kata malaikat? Uskut ya waliyallah. Diam olehmu wahai waliullah. Ini waliullah, orang yang datang ke masjid, waliullah itu. Dia ngomong sekali juga masih disebut waliullah. Ya, kalau mau tahu waliullah yang mana, orang yang rajin ke masjid. Itu waliullah kalau menurut hadis ini. Taqulul malaikah, berkata oleh malaikat, uskut ya waliullah. Diam olehmu wahai waliullah. Fa in zada, maka jika lebih ia, masih ngomong lagi dia. Banyak ngomong nih orang. Fatakulu, maka berkata ianya malaikat, uskut ya baghidallah. Langsung berubah. Diam olehmu wahai baghidallah. Baghid isim fa'il bermakna isim maf'ul, mabghud. Diam olehmu wahai orang yang dibenci Allah. Nah, itu. Fa iza zada, maka bila menambah ianya laki-laki akan pembicaraannya, tambah lagi ngomong. Fatakulu, maka berkata oleh malaikat, uskut alaika la'natullah. Diamlah kamu. Atasmu itu kutukan Allah. Na'udzubillah. Itu kan? Nah, itu faedah. Nah, itu. Baghid. Bughdu, mabghud, yang dibenci. Baghid itu orang yang dibenci. Diam olehmu ya baghidallah, wahai orang yang dibenci Allah Ta'ala. Dah. Kembali ke hadis selanjutnya. Kita ngaji sampai hadis 30. 28. An Aisyata qalat, dari Sayyidah Aisyah qalat, berkata ianya Sayyidah Aisyah, kanan nabiyyu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbut tayamuna, itu mencintai ianya Nabi akan berkanan-kanan. Tayamuna akan berkanan-kanan, kanan dulu. Mastata'a, semampu ianya Nabi, fi sya'nihi, dalam perkaranya Nabi, kullihi, seluruhnya sya'an, seluruhnya perkara. Atau sya'ni, urusan juga boleh. Adalah Nabi alaihi wasallam itu yuhibbut tayamuna, mencintai Nabi akan kanan dulu. Mastata'a, semampu ianya Nabi, fi sya'nihi, pada urusannya Nabi, kullihi, seluruhnya urusan, fi tuhurihi, dalam bersucinya Nabi, wa tarajjulihi, dalam menyisirnya Nabi, tarajjul menyisir rambut, wa tana'ulihi, dan dalam bersandalnya Nabi.
Ya. Artinya, kata Sayyidah Aisyah, Nabi itu sangat suka apapun yang Nabi lakukan selama Nabi mampu. Artinya bukan darurat. Dalam kondisi normal, selama masih memungkinkan, Nabi selalu melakukan pekerjaan kanan dulu dalam segala urusan Nabi. Tentunya yang berkaitan dengan bersih-bersih kah? Nah, ada hadis lain. Kemarin kan kalau cebok, istinja kan memang dilarang dengan tangan kanan kah? Harus tangan kiri. Ada hadis nomor berapa itu? Kita istinja itu pakai tangan kiri. Ini beda. Ini urusan lain. Seperti Nabi bersuci, Nabi wudhu, Nabi mandi, pasti kanan dulu. Kalau basuh tangan kanan dulu. Kalau mandi air sebelah kanan dulu. Sampai Nabi menyisir rambut pun kanan dulu. Nyisir rambut. Tanah oleh Nabi pakai sandal. Pasti kalau pakai sandal kanan dulu. Nggak tahu Nabi pakai celana nggak kira-kira? Pernah dengar nggak? Nabi nggak pernah pakai celana. Nah itu nanti dicari ya. Apakah Nabi pakai kain sarung atau celana? Oh, tarajul umum nih. Tarajul ini nyisir. Bisa nyisir rambut, bisa nyisir jenggot juga. Kita rambut, kalau rambut kepala kan, nyisir jenggot, kanan dulu. Nah, di dalam begitu. Tasrih asy'ara minar ra'si wal lihyah. Bisa nyisir rambut kepala, jenggot, tetap kanan dulu. Nah, itu. Luar biasa kan? Kita juga membiasakan kanan dulu. Nah, itu. Ringkas hadisnya. 29. An Ka'ab bin Malik, dari Ka'ab bin Malik, kanan Nabi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qadima min safarin, bila datang ianya Nabi dari satu safir. Bila datang ianya Nabi dari satu safir. Nabi balik dari perantauan. Bahasa kita bukan Nabi merantau. Nabi misalkan pergi berperang kan jauh tuh. Kadang lebih jauh, ukuran bisa kasar sholat, bisa jamaah. Itu namanya musafir. Bila datang ya Nabi dari safir, bada'a bil masjid, dia memulai ianya Nabi dengan masjid. Fasalla fihi, maka sholat ianya Nabi dalamnya masjid. Artinya Nabi nggak langsung pulang ke rumah. Nah, nggak langsung pulang ke rumah. Masuk masjid dulu, sholat dulu rakaat. Luar biasa, banyak sunnah Nabi yang kita luput. Kita jarang mengamalkannya. Bahkan ada yang belum kita amalkan. Pada abil masjid, memulai oleh Nabi dengan masjid, memulai dengan masuk masjid dulu. Pulang, ketika kita pulang kepada Allah dulu. Pulang ke Allah dulu. Masuk masjid kan pulang ke Allah dulu. Mengadu. Zaman dulu nggak ada telepon. Tapi zaman sekarang walaupun udah ada telepon, tetap kita pulang ke masjid dulu. Kita udah di masjid, udah sholat. Orang-orang udah bilang kan. Udah menyebar, si Fulan udah pulang tadi, rantau. Sehingga istri kita, orang rumah kita tahu dia siap-siap bersihkan rumah segala macam, nunggu kepulangan. Kalau zaman sekarang kan bisa WA kan, ini mau pulang WA. Nah, zaman dulu enggak begini caranya, mampir ke masjid dulu, jangan langsung ke rumah. Gitu, insyaallah. Luar biasa. Nah, dah. Satu lagi. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, anna Rasulullah, bahwa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah Nabi berkata, innal malaikata tusalli ala ahadikum, sesungguhnya para malaikat itu tusalli, salat ianya malaikat, ala ahadikum, di atas salah satu kamu, madama fi musallahu,
selama tetap ianya salah satu kamu. Innal malaika, sungguhnya malaikat itu tusalli, salat ianya malaikat. Kita lihat nanti makna salat apa. Sungguhnya malaikat itu salat ia kepada salah satu kamu, madama, selama tetap ianya salah satu, fi musallahu, di tempat salatnya. Selama tetap ianya salah satu kamu, fi musallahu, pada tempat salatnya, alladzi, yang shalla, yang salat ia, fihi, padanya tempat, malam yuhdis, selama belum berhadas ia. Masya Allah. Insyaallah. Kita lihat dulu. Taqulu, berkata ianya malaikat. Ini bentuk salat malaikat. Mana salat malaikat? Istighfar. Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampuni olehmu bagi dia. Allahumma arhamhu, ya Allah sayangi olehmu akan dia. Nah, ini kita bahas dulu, penting nih. Malaikat itu tusalli, mohon ampun ia kepada salah satu kamu, madama, selama tetap ianya salah satu kamu di tempat salatnya. Tempat salat yang salat ia padanya tempat, selama tidak berhadas ya. Yang perlu dibahas tempat salat. Selama kita berada di tempat salat, di masjid maksudnya. Selama kita berada di tempat salat di masjid, itu walaupun kita tidak dalam salat, selesai salat kita duduk di tempat salat kan? Itu malaikat selalu mohon ampun atas dosa-dosa kita. Jadi tempat salat yang dimaksud kata para ulama, tempat sujud dan rukuknya. Kita tadi sujud di situ, rukuk di situ. Selesai sholat kita tetap di situ, nggak kemana-mana. Itu malaikat selalu mendoakan kita. Doa malaikat terkabul. Begitu kita geser sedikit, udah nggak dapat doa malaikat. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, menurut Syekh Qadhi Iyad, makna selama tetap ia di tempat sholatnya di masjid seluruhnya. Kita sholat dalam masjid nih, atau dalam surau tempat berjamaah. Nggak tahu dalam surau. Ini musalla bukan masjid, berarti bebas tempat sholat, bebas. Selama kita berada dalam masjid katakanlah, atau musalla, kita udah sholat walaupun pindah, geser ke dikit, yang penting selama masih dalam masjid itu tetap dapat doa malaikat. Nah ini yang kita ambil, biar lebih umum manfaatnya kan. Kata Syekh Qadhi Iyad begitu. Makna musallahu bukan hanya tempat sholat, tempat sujud dan rukuk, tapi umum tempat. Selama tetap ia dalam tempat sholatnya, yang sholat ia padanya tempat, malam yuhdis, selama tidak berhadas ia, dapat doa malaikat. Apa malaikat katakan? Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampuni olehmu bagi dia. Allahumma arhamhu, ya Allah sayangi olehmu akan dia. Malaikat apa yang mendoakan kita? Nah, karena umum ini bisa saja maksudnya seluruh malaikat, atau minimal malaikat penjaga. Nah, walaupun enggak seluruh malaikat. Begitu. Kita didoain oleh malaikat. Pengen dapat doa malaikat, rajin sholat ke masjid kan? Nah itu di dalam ada. Maksud dengan musallanya menurut jumhur ulama ini, mayoritas ulama menyatakan maksud musalla dalam hadis ini tempat sujudnya, tempat rukuknya saja, bukan seluruh masjid. Jika dia berpaling ke kanan atau ke kiri, luput, nggak dapat doa malaikat lagi. Nah, tapi menurut Syekh Qadhi Iyad sendiri, tapi ini sendiri beliau, masa kuat yang sendiri, pasti kuat jumhur kan? Kata Syekh Qadhi Iyad, bi musallahul masjidu bitamamih. Yang dimaksud dengan musalla dalam hadis masjid seluruhnya. Jika berpaling ia dari suatu tempat ke tempat yang lain, wa illa fata, sekalipun berpalingnya di tempat kepada tempat yang lain, walaupun berpindah tempat, menurut Qadhi Iyad masih dapat doa malaikat. Nah, kelihatannya juga umum salat ya, baik salat fardu atau salat sunnah. Tapi di sini beliau lebih mendukung pendapat Qadhi Iyad, biar umum manfaat ke seluruh orang. Selama tidak berhadas ia. Jika dia berhadas enggak dapat doa malaikat. Kenapa? Mungkin malaikat malah mendekatinya bau buang hadas, buang angin.
Nah, malaikat jadi nggak wangi lagi nih. Kalau kita wudhu kan wangi. Ya. Jadi malaikat pun tidak mendoakannya lagi kalau kita berhadas. Titik dulu, panjang-panjang. Apa yang belum paham? Maka jangan meludah ia. Jangan meludah ia. Kiblat. Bukan kibala, kiblatihi ya. Fi kiblatihi tadi. Fala bizukanna fi, oh di sini ada kibala. Fi kibali kiblatihi, maka jangan meludah ia ke arah kiblatnya. Kitab saya nggak ada. Langsung mana tadi? Hadis ke 27. Fala yabdukanna fi kiblatihi, kitab saya, tapi nggak apa-apa. Kibali juga boleh. Masih sama maknanya. Fala yabdukanna fi qibali kiblatihi, maka jangan meludah ya ke arah kiblatnya. Walakin an yasarihi, tetapi ke kirinya. Syarat kalau masjid itu tidak disemen, tidak ada tikarnya. Au tahta kadamihi, atau di bawah kakinya, sama syaratnya. Kalau ada tikar, haram meludah. Ludahlah dalam pakaian kita, ke kantong baju. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi ke ujung lidah. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala.